Halo, selamat pagi, siang, ataupun sore kepada kalian semua anak-anak yang menyimak atau mendengarkan dari rekaman audio ini yang merupakan salah satu bentuk dari penjelasan untuk kalian yang memiliki gaya belajar auditori. Oke, pada kegiatan belajar 2 ini, yaitu pada materi persamaan garis lurus, kita bersama-sama akan belajar nih tentang submaterinya, yaitu gradien. Oke, nah sebelumnya coba kamu amati kembali kalimat terakhir pada Big Idea. Di situ terdapat kata yang merupakan judul dari kegiatan belajar 2 ini, yaitu gradien. Tapi tahukah kamu apa itu gradien? Gradien merupakan konsep dalam matematika yang menggambarkan tingkat kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus pada bidang kartesius. Dalam istilah yang lebih sederhana, gradien dapat diartikan sebagai ukuran seberapa curam atau landai suatu garis. Secara umum, gradien dilambangkan dengan huruf M dan memiliki peran penting dalam menentukan arah serta sudut kemiringan garis terhadap sumbu koordinat. Besarnya gradien itu dapat ditentukan oleh perubahan nilai sisi tegak atau vertikal atau juga komponen Y jika pada diagram kartesius terhadap perubahan nilai sisi mendatar atau horizontal, atau juga komponen X jika pada diagram kartesius. Nah, secara sederhana, persamaan yang itu dapat kita tuliskan sebagai kemiringan itu sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi atau per perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, buat kalian ketahui juga, garis itu dapat miring ke kanan ataupun miring ke kiri jika dalam suatu diagram kartesius. Jika miring ke kanan, maka gradiennya akan bernilai positif, dan jika miring ke kiri, maka gradiennya akan bernilai negatif. Kemudian, semakin besar nilai gradiennya itu, maka kemiringannya itu akan semakin curam pula. Sekarang kita sudah paham nih apa itu gradien suatu garis. Wah, keren bukan? Nah, selanjutnya gimana sih cara menentukan nilai gradien tersebut? Penasaran kan? Yuk kita kupas tuntas bareng. Nah, tahukah kamu bahwa ada 2 cara untuk menentukan gradien suatu garis lurus? Nah, memahami cara ini sangat penting karena gradien tidak hanya menentukan kemiringan garis, tetapi juga bagaimana garis tersebut bergerak dalam koordinat kartesius. Yuk kita kupas tuntas. Yang pertama tadi, jika diketahui bentuk persamaan garisnya. Secara umum, terdapat 2 bentuk persamaan garis lurus yang sering digunakan. Masing-masing memiliki metode berbeda dalam menentukan gradiennya. Yang pertama, jika persamaannya itu berbentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, jika persamaannya seperti ini, mencari nilai gradien itu sangat mudah sekali, yaitu kita tinggal lihat nih nilai atau koefisien dari X, yaitu nilai yang berada pada depan huruf X. Itu merupakan nilai gradiennya itu. Nah, misal nih ada contoh persamaan garis Y sama dengan 2X plus 9. Nah, kita tinggal lihat nih koefisien dari X itu berapa sih? Yaitu 2. Nah, berarti gradiennya itu adalah 2. Selanjutnya, jika ada persamaannya itu berbentuk AX plus BY plus Y sama dengan 0. Nah, jika persamaannya seperti ini, pertama kita ubah dulu nih persamaan AX plus Y plus Y sama dengan 0 ke bentuk persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, jika sudah, kita juga akan secara mudah nih melihat nilai gradiennya itu yang merupakan koefisien dari nilai X. Ingat ya, diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Misalnya ada contoh persamaan garis 6X plus 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai gradiennya. Yang pertama jelas kita ubah dulu nih persamaannya ke bentuk Y sama dengan MX plus C, yaitu kedua ruas kita kurangkan dengan 6X ditambah 8. Jadinya 6X ditambah 2Y dikurangi 8 dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 dikurangi 6X ditambah 8, sehingga menghasilkan 2Y sama dengan min 6X plus 8. Nah, tujuan kita kan untuk menjadikan Y sama dengan, berarti kedua ruas kita harus bagi dengan 2, sehingga 2Y per 2 sama dengan negatif 6X plus 8 dibagi 2 juga, sehingga hasilnya itu Y sama dengan negatif 3X ditambah 4. Nah, sekarang sudah kelihatan nih berapa sih koefisien X nya tadi?
yaitu negatif 3. Nah, berarti nilai gradiennya itu adalah negatif 3. Kemudian, cara menentukan gradien jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Nah, lanjut untuk caranya itu semisal nih, ada suatu soal itu diketahui ada titik 5,0 dan 0,4. Nah, kita diminta untuk mencari nilai gradiennya. Oke, yang pertama jelas kita harus menentukan terlebih dahulu nih persamaan atau rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai gradiennya. Nah, tadi kan kita di awal sudah tahu nih bahwa kemiringan itu sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Kemudian, tadi kan kemiringan itu nama lainnya gradien. Berarti gradien sama dengan perubahan panjang. Apa nih? Tadi kan sisi tegak itu sumbu apa? Y, ya kan? Berarti perubahan panjang sumbu Y dibagi perubahan panjang sisi mendatar itu sumbu X. Oke. Selanjutnya tadi kan gradien itu kita sudah tahu disimbolkan dengan M. Berarti M itu sama dengan apa? Kalau perubahan panjang itu kan berarti sebelum sama sesudah. Berarti karena dia perubahan panjang sumbu Y, berarti Y2 atau dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 gitu. Nah, itu merupakan persamaan atau rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari nilai gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita kembali ke soal tadi. Tadi kan diketahui titiknya itu 5,0 dan 0,4 ya. Kemudian kita identifikasi nih. Misalkan 5 itu X1, berarti kan 0-nya itu Y1. Kemudian tadi kan titik keduanya itu 0,4, berarti 0 itu X2, 4-nya itu Y2. Sekarang kita substitusikan ke persamaan. Nah, berarti kan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Berarti M sama dengan Y2 tadi berapa? 4 dikurangi Y1-nya berapa? 0 per X2. 0 dikurangi berapa? X1-nya 5. Nah, 4 dikurangi 0 sama dengan 4. 0 dikurangi 5 negatif 5, berarti 4 per negatif 5, sehingga hasilnya sama dengan negatif 4 per 5. Nah, di sini itu kenapa gradien negatif? Karena garisnya itu berarti miring ke kiri. Jika gradiennya itu negatif mengindikasikan bahwa garisnya itu miring ke kiri. Kalau positif berarti miring ke kanan. Nah, untuk selanjutnya itu ada hubungan dua garis dengan gradien. Sekarang kita sampai pada materi terakhir, yaitu hubungan antara dua garis lurus. Nah, materi ini sangat penting untuk kamu pahami karena dalam banyak kasus menentukan gradien suatu garis seringkali bergantung pada garis lainnya. Penasaran nggak bagaimana cara kerjanya? Yuk langsung saja kita simak materi berikut ini. Masih ingatkah kamu dengan materi yang telah kita simak pada big idea di atas, yaitu kan tadi tentang pesawat. Oke, misalkan nih ada 3 buah pesawat yang mana pesawatnya itu bernama pesawat A, pesawat B dan juga pesawat B, C. Nah, untuk pesawat A dan juga pesawat B itu merupakan pesawat yang akan mendarat, sedangkan pesawat C itu pesawat yang akan lepas landas. Nah, berarti kalau mendarat itu kan C itu turun ya, berarti dia itu nanti akan miring ke kanan dalam suatu diagram Cartesius. Nah, sedangkan kalau dia itu lepas landas itu kan berarti dia itu naik gitu, berarti dia itu akan miring ke kiri. Jadi nanti gradiennya akan bernilai negatif. Kalau miring ke kanan tadi bernilai positif. Nah, untuk selanjutnya misal nih diketahui dalam pesawat A itu melintasi titik 1,4 dan 3,1, sedangkan pesawat B itu melintasi pada koordinat Cartesius itu 3,6 dan 5,3. Kemudian untuk pesawat C itu dalam koordinat Cartesius itu melintasi titik negatif 2,2 dan 1,4. Kemudian kita bisa substitusikan ke persamaan tadi, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, setelah tadi kita substitusikan itu akan menghasilkan nilainya nih, yaitu nilai dari gradien pesawat A itu negatif 3/2. Kemudian untuk pesawat B itu gradiennya negatif 3/2 juga nih. Kemudian untuk pesawat C nya itu 2/3.
Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya pesawat A dan pesawat B itu berada pada garis yang sejajar. Sedangkan untuk pesawat C dengan pesawat A ataupun pesawat B, dia itu berada pada gradien yang tegak lurus dengan pesawat A ataupun pesawat B, sehingga gradiennya itu nanti akan saling berkebalikan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika ada dua buah garis lurus yang sejajar, maka akan memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Sedangkan jika ada dua buah garis yang tegak lurus atau berpotongan, akan memiliki kemiringan yang saling berkebalikan. Seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak dan semoga dapat dipahami. Sampai jumpa.